Jadi bisa buat pasangan. Nah, ini Betul 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 betul. Ini gen super ya, ini ya, super banget. super sekali ya. Ah. Kita harus mengetahui tanaman itu jenis bunganya bunga yang mabior atau yang kedua selektif pemilih tanaman. Waktu kita meskipun sama-sama ID ya, super bean itu ada juga yang genetiknya. Ini juga seperti itu. Saya dulu dapatnya itu yang udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat anggrek dimanapun anda berada. Semoga untuk sahabat anggrekku selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemudahan ya dalam segala hal yang menjadi niat dan hajat sahabat anggrek semuanya. Amin. Amin, ya. Selamat berjumpa lagi Pak Eko. Halo Pak Fajar, selamat jumpa. Gimana Pak Fajar? Mas Eko, Mas Eko Pak Eko. Sehat, Tapi Pak Mas, Fajar? oke siap. Yes, lama ndak tampil di kameraku ya. Iya. Dan jarang ketemu. Anggreknya Mas Eko juga lama ndak saya video, khususnya yang anggrek di depan rumah. Kenapa saya lebih cenderung tertarik ya? mereview anggrek yang ada di halaman rumah dan tanpa atap? Karena apa? Rata-rata dari penghobis itu kondisi halaman maupun kondisi lingkupnya ya seperti ini, tanpa ada naungan atap UV maupun ya, paranet gitu. Yang umumnya ya. Yang umumnya begitu. Rata-rata kan gitu. Kita betul. Yang sering kita jumpai kan gitu Mas ya. Nanti kita juga akan sharing-sharing mengenai tips-tips ya bagaimana merawat anggrek yang kita rawat tanpa UV dan cahaya matahari, kena air hujan seperti apa. Oke. Berbagai. Dan yang jelas sih rame soalnya ini tepat di tepi jalan dan jalan utama. Rame, harus Mas. Yang di depan ini seperti ini yang ditempel-tempel. Ini kok apa? Ditempel itu maksudnya bagaimana Mas? Nah, kita ngomongin yang ditempel ya. Ya. Bukan di pot ini ya. Yang di pot banyak, yang di depan itu banyak. Yang ditempel itu maksudnya bagaimana? Sih ada yang ditempel, ada yang di pot gitu. Sebenarnya dua-duanya itu memiliki keunggulan masing-masing gitu ya. Nah, kalau ditempel itu sebenarnya untuk yang pertama karena lebih aman. Kalau ditempel itu dia lebih rentan resiko busuk ya. Batangnya, anaknya, daunnya itu aman dari serangan busuk daun. Nah, kalau yang selain itu juga bisa menambah variasi model biar kita nggak bosan kalau di pot terus gitu kan. Jadi kurang variatif gitu ya. Nah, kita juga ada media lain seperti kayu, seperti pakis gitu kan. Nah, itu bisa menambah tekstur variasi dalam kita berkebun. Siap. Yang untuk media yang ditanam itu menggunakan kayu seadanya. Nah, karena di sini itu kebetulan banyak pakis. Nah, kita itu menggunakan kayu pakis. Nah, untuk masyarakat ataupun pecinta tunas anggrek fajar di rumah itu bisa menggunakan kayu-kayu lainnya, bisa menggunakan kayu. Kalau di rumah ada kayu jambu, kayu kopi, kayu apapun, mangga itu boleh. Nah, tapi itu kulit luarnya itu harus kita hilangkan dulu ya, kita dikupas ya. Nah, kenapa kok harus dikupas ya pemirsa? Nah, itu karena kalau dikupas itu nanti resiko jamurnya itu lebih rendah. Sebenarnya tetap kena jamur, cuman tidak sebanyak kalau ada kayunya, kulitnya gitu kan. Selain itu juga lebih bagus nanti, karena kalau kayunya nggak dilepas lama kelamaan dia akan mengelupas sendiri, melowek gitu, jadi kelihatan kurang bagus. Kalau kayu pinus kayak gini, dia memang nggak ada kulitnya ya, kulit kayunya nggak ada, jadi langsung bisa ditempel saja. Nah, ini bisa dilihat nih Pak Fajar. Di sini nih ada bermacam-macam ya jenisnya. Jenis ID-nya ini ada super bean, terus ada antenatum, ada antenatum yang ini ya, rosemary. Nah, ini rosemary. Ya, kita dari yang kecil dulu nih. Ini rosemary ya ID-nya. Rosemary nih. Rosemary nih, anggrek jadulan ya, pemirsa. Nah, tinggal ditempel aja, kan sini sering ngeki ya, termasuk sering ngeki. Kita tempel aja, tinggal tempel, tunggu aja setahun 2 tahun nanti besar sendiri. Nah, ini yang di atasnya ini ada Dendrobium super bean ya. Super bean ini juga dari keiki nih, teman-teman. Keiki. Kita tempel aja di sini 1 tahunan. Nah, ini langsung cepat mekar. Nah, super bean ini keistimewaannya apa? Dia itu tahan panas. Jadi seperti ini ya, yang kita tempelkan terutama tanpa ada atap, lindungan atap, langsung kena air hujan, langsung kena sinar matahari, itu
yang pertama kita harus memilih jenis bunganya. Jenisnya kayak apa nih? Kayak misal super bean itu tahan panas gitu kan. Rosemary juga tahan panas, antenatum juga tahan panas. Berarti sering Tantimurung. browsing Mas ya? Iya, kita baru browsing gitu. Nggak semua anggrek itu bisa difulsankan dan full-tankan ya. Kayak anggrek bulan tuh nggak bisa. Terus bisa. jenis dendro tertentu kayak mungkin kalau ada yang tahu apa namanya spektabil, nah itu juga nggak bisa difulsankan. Nanti daunnya itu langsung rontok semua jadi jelek. Oke. Antenatum tuh sebenarnya juga nggak terlalu bagus ya difulsankan. Nah ini hasilnya seperti ini. Oke, Jangan apa itu? Ini jangan ditiru. diulangi ya. Jangan ditiru seperti ini. Ini karena terlanjur udah mancep ya gimana lagi gitu kan. Kita mengandalkan tunas Kalau baru. Tunas barunya kalau kelihatan ada daunnya. Tapi Tunas lamanya jadi kelihatan kering ya, nggak ada. tinggal nggak ada batangnya daunnya. doang lah. Nah, ini sebagai ilmu sharing-sharing ya. Kita nggak melebih-lebihkan, nggak mengurangkan. Nantinya Betul. ya apa adanya ya. Seperti ini. Nah, Siap. ini sampingnya juga sama ini. Mbak Bin. Dendrobium rosemary. Wah, kae Mas istimewa. Iki Mas. Langsung aja ini. Lah iki ya super Nah. sekali Mas. Ini mboknya ini. Ah. Mboknya super bean itu seperti ini ya. Ini yang sudah super jumbo ya. Nah, nih super bean alhamdulillah nih mekar pas mau lebaran. Ah. Jadi bisa buat pajangan. Nah, ini betul. Ini gen super ya, ini super Super bean banget. super sekali ya. Dulu apa Mas? Dulu Pak Fajar pernah kesini juga ya. waktu itu. Tapi Ini nggak- dulu nggak seribu ini kan. potnya nganu ya. Masih pot plastik. Plastik waktu ya, itu, iya. terus pecah. Terus pot plastiknya itu pecah teman-teman dan juga goleng karena kena angin ya. Sangkit rimbun nih. Timbunnya akhirnya kita repotting waktu itu Pot. menggunakan kayu ini ya, media pot kayu. Nah ini akarnya masih belum kelihatan keluar karena ini masih sekitar 1 bulanan 2 bulanan Pak Fajar diganti potnya. Nah artinya apa teman-teman? Kalau misal medianya sudah penuh, asalnya dan tanamannya juga sudah besar, itu kita harus repotting. Kalau nggak di repotting seperti itu nanti tanamannya jadi akan kerdil. Pendek-pendek Jadi akan otomatis. kerdil, akan pendek, terus bunganya juga nggak mau rimbun itu. Nanti kalau kita udah waktunya repotting, di repotting nanti bakalan seperti ini, langsung mekar bunga. Langsung wow. Iya. Ngebiar Bisa lah. atas ya ini ya. Jangan gabior kalau masalah. Just. Nah itu. Ini kalau misal kita cium nggak ada wanginya ya. Super bean itu karakteristiknya nggak ada wanginya, tapi dia bunganya itu rimbun. Kalau udah besar dia bakalan rimbun. Terus pasti yang ditanyakan bagaimana biar rimbun seperti ini. Nah itu. Awalnya bagaimana ceritanya? Nah, awal dari ini ya. Pemilihan tanaman itu kita harus mengetahui tanaman itu jenis bunganya bunga yang mabior atau enggak gitu. Karena ada beberapa tanaman itu bunganya ada yang enggak mabior, terus enggak menjuntai kan, dia kan menjuntai ya bawah. Terus ada juga yang enggak suka rimbun batangnya. Nah, super bean ini memiliki karakteristik yang mencakup 3 itu tadi. Dia rimbun, terus rimbun bunganya, rimbun batangnya, dan juga menjuntai. Nah, setelah itu kita pilih apa? Kita pilih tanaman yang bakalannya itu rimbun. Artinya dalam waktu kita beli tanaman, belilah tanaman yang sudah memiliki karakteristik rimbun dan juga arah tunasnya itu banyak. Kalau misal kita nggak punya arah tunas yang banyak, kita bisa gunakan beberapa rumpun jadiin satu gitu. Gitu. Nah waktu itu yang ini sudah satu rumpun sudah rimbun ya. Dulu belinya gitu ya? Bibitnya Bibitnya itu waktu itu satu rumpun nggak terlalu besar banget itu sudah rimbun. Nah tinggal kita eksekusi lanjutnya, kita kasih pupuk, terus kita ganti potnya langsung seperti ini. Terus untuk pupuknya apa? Jadi untuk musim hujan seperti ini itu kita tidak pupuk sama sekali Pak Fajar. Gitu? Iya, karena langsung mengandalkan langsung dari air hujan. Kita cuma kasih insek saja sama fungi gitu. Kalau katakanlah 2 minggu sekali gitu kita kasih insek fungi biar tanamannya itu nggak diserang ya sama hama-hama itu. Yang apa itu? Tungau, terus ada busuk daun itu biar tetap terkendali. Nah, terus kalau masuk musim kemarau, nah itu baru kita masuk itu pupuknya ya. Pupuk Gaviota sama B1 itu masuk setiap beberapa minggu sekali aja.
sambil nanti gantian juga pengapiasiannya dengan pengisian insektisida. Nah, sambil ya selain kita pupuk kita juga harus monitoring kondisi tanamannya. Katakanlah kayak daunnya kurang bagus kayak gini kuning. Nah, ini harus kita hilangkan daun-daun yang kayak gini. Nah ini juga ada yang udah kering kayak gini. Ini udah berarti kuning. hal-hal ringan itu perlu Mas ya, pengawasan ringan lah. Monitoring ringan ya. Kita mungkin nggak terlalu pikiran, tapi beberapa teman-teman sudah rajin mengaplikasikan ini. Kalau nggak dibersihkan nanti jadi jamur ini ya. Nah ini sudah ada lagi nih, ini harus kita buang. Seperti ini harus kita buang. Wah ini jan asik ya jan. Ini. Nah kalau sudah musimnya nanti bakalan mekar sendiri. Super bean tuh nggak ada musim bunganya dia. Terus pokoknya Mas ya. Nggak seperti beberapa jenis temannya yang apa itu, yang mekarnya beberapa bulan sekali gitu. Ini jadulan itu rata-rata Mas ya? Jadulan tuh rata-rata seperti itu. Ada beberapa ya jenis jadulan, super bean, ada bantimurung, ada capung-capungan tuh yang mahal itu, capung Bali, capung Kapuas. Capung-capungan ini biar aku rapi mudeng aku. Ada cuman masih belum seribu ini di belakang, masih kita proses ya. Masih tahap kecil gitu. Nanti kalau sudah beberapa tahun lagi bakal itu. Jadi kalau anggrek juga teman-teman itu nggak boleh langsung kayak kita rawat seperti ini nanti berharap 2 bulan langsung seperti ini, nggak bisa. Anggrek hitungannya tahun. Iya, itu nggak bisa seperti itu, nggak bisa instan. Kayak tanaman yang lainnya. Jadi kita harus memang sabar. Betul. Sabar, telaten, dan juga ya udah pasrah aja. Jadi kita penuh doa. Usaha, kita doa masukkan baik, nanti juga sambil berdoa ya. Doa dan usaha berarti. Aduh. Nah, selain itu ada hal unik nih seperti apa Dendrobium super bean yang bisa kita manfaatkan lagi. Super bean itu dia suka ngeki. Betul. Ngekinya ini nih bisa kita aplikasikan. Nah kalau udah tutup daun ya, ini kan masih belum tutup daun. Ya betul. Akarnya juga masih baru muncul ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini masih kita tunggu dulu, kita save di sini ya. Nanti kalau dia sudah tutup daun, tutup daun itu maksudnya daun yang terakhir itu udah enggak enggak keluar lagi. Artinya tanaman ini keki ini sudah siap dipanen. Tinggal kita bisa langsung dipotong, cetrol gitu. Nah, terus bisa ditempel. Nah, seperti ini yang di pot atau di potting lah. Tempel atau di pot monggo. Ini nih bekasnya, kelihatan. Oh kan? Iya, ini keki gitu kan. Jadinya juga wow loh ya. Ini kan juga nggak rimbun ya. Cara ngerimbunnya gimana? Ya udah kita tempelin aja, nanti diperbanyak gitu. Tambah keki lagi. Nanti harapannya biar rimbun. Gitu ya. Berarti apa tip khusus ya mau supaya anggrek rawatan yang mau kita rawat nanti bisa tumbuh subur, berbunga terus menerus dan bunganya mabior, itu syaratnya berarti nomor 1 Mas? Yang pertama kita harus selektif dalam memilih tanaman. Betul. Yang pertama selektif itu artinya apa? Kita selain pilih kita juga tahu tanaman yang kita rawat itu seperti apa. Kita harus tahu tanamannya itu dia suka beranak apa tidak, dia tipe bunganya menjuntai atau tidak, tipe bunga yang mabior apa tidak gitu. Nah kalau kita sudah tahu itu, baru kita beli ataupun kita atur dengan agar dia rimbun. Kalau misal beli yang rumpunan yang rimbun ya. Kalau misal dapatnya yang nggak rimbun, ya udah beli aja 2 terus digabungin jadi 1. Nah yang ketiga perawatan. Perawatannya setelah udah tadi kita dapat tanamannya, habis itu kita rawatnya juga menyesuaikan dengan kebutuhan. Artinya kalau misal kalau di sini kan nggak ada UV kan, jadi langsung kena sinar matahari, kena hujan. Nah hujan itu sebagai pupuk juga. Artinya kalau sudah kena air hujan ya udah kita nggak usah perlu pupuk. Kalau nggak kena air hujan ya kita perlu pupuk seperti itu. Ini langsung di depan rumah ya. Cocok ini anggrek terasan atau anggrek tritisan ya? Ya, tritisan ini. Jadulan tritisan banyak yang punya. Anggrek tritisan itu seperti ini. Cocok biar pokoknya. Kalau kita hitung jumlah tangkai bunganya kayaknya nggak tahu. Alah wis.
banyak banget mas. Ada yang itu yang paling barat ya bro, yang paling barat, yang paling ujungnya berapa itu? Satu plan. Ini segini nih 1, 2, Ada 10. 3, 4, 5, 6. Nah, satu tangkai bunga ini satu batang. Satu balep tok, wes satu balep itu ya. Ada 6, satu balep. Ada 6, bayangkan yo. Ini sudah berapa yang sini? Wah, mabior kok cocok masanya. Ya harapannya nanti untuk teman-teman yang di rumah, teman-teman pecinta tunas anggrek Fajar, anggreknya juga bisa mabior seperti ini dan juga mungkin lebih bagus di sana. Berarti ada berapa poin tadi mas? 1 pemilihan bibit, 2 perawatan, 3 ada lagi ya. Yang ketiga yang pertama selektif pemilihan bibit, yang kedua selektif pilih ID. Nah, yang kedua selektif memilih tanaman. Waktu kita meskipun sama-sama ID ya kan super bean itu ada juga yang genetiknya itu nggak bagus. Apa genetiknya kayak dia kayak kuntet-kuntet gitu. Meskipun ID yang super bean tapi kuntet gitu kan, yang jangan dipilih kayak gitu gitu kan. Berarti kadang kita harus berkorban itu mahal sedikit enggak apa-apa tapi sesuai dengan ekspektasi kita ngono yo. Pamane beli. Atau kalau mau bibit kayak gini ya dari indukan yang sudah bongsor banget. Nah, padahal ini ya kalau dilihat dari kekinya aja itu murah banget loh kekinya. Seperti itu nggak sampai 50 ribuan kekinya. Gitu ya. Tapi kalau udah segede ini wah itu kayak saya nggak berani jual murah ini. Ayo jut lah, pasti jut lah. Terus pengirimannya ya satu pick up ini, bisa satu pick up. Ya pick up mas, satu pick up satu rumpun. Ini temennya ini baru kita tanam ya. Ini juga ini namanya Dendrobium discolor X Sylvanum. Nah, discolor yang sudah mengerti discolor sama Sylvanum itu kan dua indukan yang rimbun ya bunganya. Discolor sama Sylvanum. Bunganya itu memang warnanya agak kecoklatan keemasan. Tapi ini cenderung ke Sylvanum. Ya, tipe bunga. Sylvanumnya ini. Rame ini loh. Ramenya memang Sylvanum. Tapi dari batangnya itu mirip ini. Wow, mangkok kan mirip kayak discolor. Discoloran. Discoloran. Wah, keren. Nah, berapa batangnya? Berapa batangnya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Wih. Ya, segitu. Ini juga seperti itu. Saya dulu dapatnya itu yang udah rumpunan. Udah rumpunan tinggal dipotin. Nah, tinggal ditunggu aja kita rawat udah jadi langsung. Nah, seperti ini. Ini bibitnya nih. Nah, ini juga nih rosemary. Rosemary ini bibitnya saya dapatnya yang 3 arah mata tunas ya. Ini kan 1 arah ke sini. Nah, betul. 1 ini ya, 1 ini, 2 ini, 3 ini. 3. Nah, harapannya kalau misal 3 arah mata tunas itu tumbuhnya bakalan rimbun. Tumbuh tunas kan sekali tumbuh 3. Ya, yes, minimal 2 lah, tapi 3 lah rata-rata untuk 3 arah. Seperti ini juga. Oh, ngono ceritane, Yung. Nah, ini masih baru-baru ini. Baru di sini. Ini baru-baru ya. Wow, oke. Paham. Apokat ada yang mau monggo. Nah, seperti itu ya. Pemilihan bibit untuk perawatan anggrek apa ya? Anggrek tritisan Anda supaya lebih rajin berbunga, subur, rimbun, tetap rajin berbunga. Cocok banget. Siap. Makasih waktunya Mas Eko ya. Sudah sore waktunya kita mempersiapkan untuk hidangan berbuka puasa. Terima kasih Mas. Selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang di rumah dan juga selamat menunaikan mungkin mau tarawih dan juga mungkin yang nontonnya juga waktu siang. Selamat menunaikan ibadah puasa juga untuk kawan-kawan di luar sana. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat. Amin. Dan teruntuknya untuk anggreknya selalu sehat dan berbunga. Oke. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.